ini bisa digunakan untuk beberapa kali pemakaian. Coba Mas Saman, disebul dulu, di fit test dulu. Keluar enggak dari sela-sela? Hangat. Jadi yang benar enggak boleh keluar, enggak boleh ada udara yang keluar lewat sela-sela. Ya, kalau kita menghembuskan nafas itu tidak ada yang boleh keluar lewat sela-sela. Ataupun kita jika menghirup nafas yang benar, tekanan negatif itu enggak ininya langsung nempel gini ya. Terus coba Mas cara pelepasannya Mas. Nah, ini setelah ini bisa disimpan dalam kertas, tas kertas bisa ya. Untuk yang kita yang murah itu tas kertas yang diberi lubang. Cuman ini kalau jenis ini memang yang paling murah. Jadi misalnya ada kebocoran dan sebagainya harus sekali pakai, kena air dan sebagainya ini tidak bisa. Cuman ada yang lebih mahal, itu kalau tidak keliru sekitar 60.000 atau berapa, itu bisa untuk 1 minggu. Ada lagi yang bisa untuk 1 bulan, tapi kadang yo gilo masuk pasien TB ya. Itu. Jadi kita harus tahu cara pemakaian dan cara penyimpanannya. Ini untuk masker N95. Jadi misalnya ada pasien-pasien dengan airborne, untuk petugas wajib menggunakan masker N95. Tapi kadang-kadang sekarang itu mesti pakai masker biasa, masker bedah. Itu yang tidak aman. Misalnya penularannya melalui droplet itu masih tidak apa-apa. Tapi kalau airborne harus pakai N95. Petugas wajib pakai N95. Baru kalau untuk pasiennya pakai masker bedah tidak apa-apa. Saya dikasih ini pasiennya tambah sesak bisa mati. Ya, mempercepat. Terus ini handscoon aja Mas sekarang dulu. Cara penggunaan dan pelepasan handscoon, monggo dipakai. Ya Mas. Yes, monggo gimana? Bismillah. Yang kanan. Ini misalnya yang nanti ini yang steril, nanti yang enggak steril pakai ini juga enggak apa-apa di sini. Ya, terus gimana? Pasang greweli Mas. Mas Arif ya tadi namanya. Saman wis ganteng kudune pede pasang greweli biasa. Kayak cewek-cewek masih sampean loh. Oleh door prize tenang. Akeh dhewe deh mbaturi aku. Biar tambah cantik. Ya. Benar enggak caranya? Bu Joko benar enggak Bu? Sekarang cara melepas, jangan disepelekan ya. Ini kalau cara melepasnya salah, jenengan juga kena hais nanti. Ya, gimana cara lepasnya? Lihat aku. Pinter bisa. Tepuk tangan untuk Mas Arif. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Halo, pojoke ndak ketok belas. Paham ndak?
Taman kok rugi rene ndak iso ya. Paham ya? Terus sekarang pakai ini gaun Mas. Buka Mas. Gaun Mas. Ini Mas. Nah, dibuka lewat pinggir. Ini bukan mainan, ini tutup kepala ya. Tutup kepala yang disposable. Nanti dibuka satu-satu. Buka aja Mas. Apron itu sebenarnya merek ya Bu. Tapi kita kan sudah terbiasa bilangnya apron. Sebenarnya gaun. Iya dibuka aja, dipakai. Ini kan tidak steril. Kita itu tidak steril ini. Ini sebenarnya kalau yang ini adalah surgical gown ya. Bisa untuk kamar operasi. Nah, aja Mas. Masa pakai? Inilah proses belajar. Kalau udah gini dia enggak tahu kalau kebalik, ya loh. Nah, penoleh berprasoi. Ya. Nah, ini sekarang caranya melepas. Ayo. Enggak, ini melepas gaun aja. Nanti kalau urutannya nanti. Caranya melepas gaunnya gimana? Ojo, kok Pak Joko sing maju, aku gak aku. Gimana? Pak Joko kok kalah. Nah, gini. Tadi benar enggak? Halo? Bener enggak? Enggak tahu. Siapa yang bilang benar? Siapa yang bilang salah? Waduh. Enggak saham berarti. Aku sih. Ada yang belum paham? Paham ya? Terus sekarang APD sudah. Apa yang belum? Menyuntik yang aman, betul. Liwatan Bu. Ada ini. Jadi untuk penyuntikan yang aman, untuk kita mencegah terjadinya needle stick injury, safety box-nya tidak ada ya Mbak? Yang benar ada safety box-nya. Ada yang belum pernah tahu safety box? Halo? Ada yang belum tahu safety box? Sudah ya? Maaf ini soalnya enggak ada. Jadi untuk teknik menyuntik yang aman, yang pertama kita harus melakukan dengan teknik. Halo? Kalau nyuntik harus teknik apa? Aseptik. Perlu pakai handscoon enggak? Nah, tergantung. Kalau IV langsung kita pakai
Kudu manut, Pak. Ya. Jadi kalau yang sering kita nyontek pakai teflon kan, yang ada lubangnya, ininya dilepas. Ya. Ada lagi sekarang mungkin masih ada yang dicoblos di karet. Ya, itu yang enggak boleh. Sekarang enggak boleh coblos mencoblos. Nah, yang pertama menyontek harus dilakukan dengan teknik aseptik. Sabar ya Mas ya. Masa ini dia dengan setia menemaniku. Engkau lah akeh dhewe sampean tenang ya. Jadi harus dilakukan dengan tindakan aseptik. Alkohol swab ya enggak ada. Nah, ya. Buka alkohol pun itu sebenarnya ada aturannya, harus dipegang ujungnya, enggak boleh biasanya dipos. Nggih mboten, Pak? Oh, nggih. Baru dituk tuk 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 pakai dus. Nah, itu yang menyebabkan transmisi masuknya kuman. Jadi ini enggak boleh, sekarang enggak boleh keping. Satu needle, one needle, one shot, one time. Tepuk tangan untuk Bu Joko. Saat menyuntik harus menggunakan bak instrumen ya Mas. Di sana sudah pakai Mas. Di sana nggon kesehatannya ada toh. Nah, harus pakai bak instrumen. Masih ada enggak yang di bawah gini? Bu, sontek jus. Ini masih sering saya temui, terutama di IGD. Betul Bu. Karena mobilitas tinggi, kadang kita tidak memperhatikan safety. Dilabeli enggak di sana Bu? Dilabeli enggak yang benar? Boleh enggak ini dengan obat yang sama untuk 2 pasien? Dengan 1 pasien tapi untuk berapa kali? Iki sontek ranitidin, kok sore sontek neh dinggengko. Boleh enggak? Nah, dulu saya masih begitu. Sekarang enggak ada ya. Sebelum kerjaan. Ya, dulu saya begitu, sekarang enggak. Ini ada yang ditanyakan untuk recapping tadi ya. Jadi kita yang dulu itu boleh recapping dengan 1 tangan. Cuman karena banyak kejadian sekarang itu sangat tidak direkomendasikan recapping. Soalnya recapping 1 tangan biasanya masih diginikan. Ya enggak? Paham ya? Bungkus. Sekarang spill kit. Ada yang belum kenal dengan spill kit? Belum sama sekali. Spill kit adalah seperangkat, bukan alat sholat loh ya, seperangkat alat kebersihan untuk membersihkan tumpahan darah atau B3. Isinya apa aja Mas? Sudah pernah tahu spill kit Mas Arif? Belum nih? Apa aja yang sudah pernah tahu? Bu Joko, spill kitnya isinya apa Bu? Handscoon, ini juga FCN. Oh. PPI semua. Masker, APD semua ya. Terus cairannya apa Bu? Ya, terus ya, ya, door prize tenang aja, nanti dapat surprise. Nih Mas, siapkan Mas, masukkan coba Mas, isinya. Apa? Penanda. Kalau kita misalnya enggak ada penghalang itu kita pakai penanda, pakai spidol bisa. Mas, tolong jenengan sing masukkan sini ya. Isinya apa aja? Pertama apa? Penanda dulu ya, sesuai dengan urutan penanda.
Kalau tidak ada segitiga kuning, kita bisa menggunakan spidol. Spidol masuk penanda. Yang kedua, APD. APD-nya apa? Ibu jangan lupa. Nah kan 0,5%. Caranya ngoplos bisa? Mas sudah pernah ngoplos klorin? Belum pernah tahu ini ya? Oh belum pernah. Jenengan biar tahu. Nanti jenengan pinter dewe neng kono. Ini jadi yang satu cairan deterjen, yang satu larutan klorin. Larutan klorin untuk permukaan lingkungan 0,5%. Iki engko sing iso praktek dosanya gede dhewe ya. Membuat cairan klorin 0,5%. Kalau kita di pasaran paling banyak adalah pemutih ya, Baiklin ya. Jadi dengan perbandingan 1:9. Paham? Ini misalnya pakai tutup ini, klorinnya 1, airnya menjadi larutan klorin 0,5%. Paham ya? Terus ini, aku kok punya ini untuk apa ini? Bersihkan apa, Pak? Oh, pokoknya ini. Iki sing wis tau nang Iska mesine bisa loh. Halo? Ada yang bisa? Ini ya Mas, ini sekop sama sapu. Ini ada penutup kepala. Ini ada sepatu, raketok sepatu nih. Nah ini APD. Ini carry. Ini untuk apa? Ini untuk seputum. Ya. Ini bisa untuk tempat, ini bisa untuk tempat macam-macam, tempat minum juga bisa segini. Ini bila ada tumpahan logam berat, ya kan limbahnya B3, jadi tidak boleh masuk ke sampah infeksius. Wes Mas, sekarang praktek enggak? Enggak, ini yang lain kan belum tahu, jenengan sudah tahu. Misalnya kita temukan ada pasien muntah atau ada tumpahan darah, apa yang kita lakukan? Cocok Bang CS, kalau dia ada CS-nya, kalau tidak ada ya, jadi kita jawabnya gimana? Kita bersihkan pakai. Jadi nanti misalnya akreditasi ditanya, mesti tahu pembersihan darah, cairan darah B3 itu menggunakan spill kit. Jika ada tumpahan kita apakan dulu? Langkah pertama sama di logika ya, misalnya ada tumpahan, kamu apakan dulu? Ditandai ya Mas, diungkeri Mas. Itu ungkeronopo Mas. Ketok ora? Wes. Ditandai dulu. Kenapa kok harus ditandai? Agar kalau ada orang lain lewat tahu bahwa di situ ada tumpahan. Terus setelah itu kita ambil spill kit, kita pakai APD. Nah ya, wis pakaian Mas. Jadi kita untuk pemakaian APD disesuaikan dengan tumpahan ya. Misalnya tumpahannya maknil gitu perlu pakai lengkap enggak? Tapi boleh enggak pakai sarung tangan tapi pakai sisih? Pakai sarung tangan wajib 2 walaupun itu hanya sedikit. Ya minimal kita pakai sarung tangan. Tapi kalau banyak kita harus pakai semuanya. Ini Mas, emang ini Mas. Ya masuk. Ini spill kit soalnya banyak yang belum tahu. Nah setelah itu apa Mas? Pakai apa Mas?
Handscoon itu paling akhir. Apa dulu? Nih. Setelah pakai gaun kita pakai tutup kepala. Iso buka apa Mas? Belum bisa. Ini tutup kepala Mas, topi. Nah, dipakai. Ayo. Ini sekali pakai jika sudah dimekarkan ini tidak bisa dipakai lagi. Nah, ya yang kedua adalah penutup kepala. Yang ketiga apa? Maskernya ranggai iki ya Mas. Oh renek Ini pakainya tapi masker bedah ya. Ini karena tidak ada terpaksa pakai ini. Masker dulu. Suwi-suwi kok serempak toh Mas sampean. Ini. Siap-siap bikin. Setelah pakai masker pakai Google. Ya, Pak. Yes. Setelah pakai kacamata, sarung tangan ya. Nggak gue doa-doain pakaian. Setelah itu sarung tanganmu mana? Ya. Yang terakhir sarung tangan. Nah, pakai sarung tangan yang benar menutup gaun ya, biar aman. Ini Mas. Ya sudah. Nah, setelah itu, setelah ditandai, yang pertama kita serap dulu. Misalnya banyak, darahnya banyak, kita ambil ini belepotan, ganti handscoon. Jadi kita tetap memikirkan keamanan kita. Jadi ada memang yang disemprot dulu sama klorin, ya. Terus lagi pengecualian untuk urin. Biasanya kalau disemprot klorin tidak bisa itu Bu. Ada reaksi kimia, tumpahnya, iya, ya. Kita buat diserap dulu ya. Nah, misalnya dibuat disinfektan dulu pun tidak apa-apa, ya. Jadi disesuaikan dengan kita. Serap dulu. Cara menyerap pun ada aturannya. Jadi dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam Mas. Jadi dari luar dulu kita putar ke dalam. Agar tidak menyebar. Terus setelah itu dimasukkan kantong kuning. Jadi yang sudah dipakai kita masukkan kresek kuning. Ini seumpama kresek kuning. Ambil lagi satu-satu aja. Jadi misalnya masih banyak, diusap lagi. Setelah kayak gini, untuk yang pertama kali kita saat nyerap, ini kita diremas gini ya, enggak boleh diputar, maaf. Diremas gini, jadi diserap dulu, diremas, dibuang. Setelah ini bosone sat apa Pak? Kering ya, agak kering ya, belum kering benar. Baru dikasih disinfektan. Semprot cairan klorin 0,5%. Wes Mas. Setelah itu ambil ini Mas. Baru diputar dari luar ke dalam. Dibersihkan dari luar ke dalam. Nah. Jadi tidak boleh ditusuk gini ya.
Terus sudah, setelah bersih diberi cairan satunya adalah cairan sabun. Setelah disinfektan dikasih air sabun. Setelah bersih dilakukan pengepelan seperti biasa. Sudah. Setelah selesai rapikan alat. Rapikan, Mas. Oh, satu lagi. Untuk kita di puskesmas dan sebagainya masih pakai termometer yang pakai air raksa. Masih ada Bu di sana. Kalau misalnya pecah, enggak, ngambilnya air raksa pakai apa? Pakai apa? Kita juga menggunakan dispil kit. Kalau di kita ini tadi kan enggak bisa diserap. Jadi kita sapu pakai ini, baru masuk botol, langsung buang ke limbah B3. Ya. Apa bedanya? Ini urutannya sama ya. Misalnya yang tumpah adalah bahan infeksius sama bahan B3. Urutannya sama, bedanya apa, Bu? Enggak, urutan spill kitnya, pembersihannya. Misalnya yang tumpah B3, sama enggak? Pakai spill kit enggak? Sama, Pak. Kalau sama, berarti pakai disinfektan, pakai nyampur sing tak sanya jenengan, no. Gimana, Bu? Kalau di sana gimana? Pakainya apa? Disapu. Yang belakang ada nggak? Oh iya, pakai ini loh. Gimana? Mah aku lek manut. Doorpress. Untuk APD-nya sama dengan cairan yang tumpah. Setelah itu kita pakai sapu dan pengki, kita masukkan ke botolnya, itu kita buang ke B3. Nah, tepuk tangan untuk Bu Joko. Ya. Jadi untuk bahan-bahan B3 kita tidak usah menggunakan klorin. Kita hanya menggunakan sabun. Sudah selesai, itu sudah dirapikan. Sekarang lepas APD. Urutan melepas APD apa dulu? Kira-kira apa sih, Mas? Tanganmu berdarah-darah enggak? Jadi yang pertama apa? Sarung tangan. Sarung tangan. Gimana tadi? Kalau gini yang dijepit sini, Mas. Yang dijepit sini. Nah, enggak usah pegang yang dalam. Setelah itu baru pegangnya yang dalam. Ini benar sampai tadi. Nah, kalau yang pertama yang dijepit di luar. Sini buang sini, buang, dibuang tempat sampah. Terus setelah itu yang kedua apa? Pelepasan, Bu. Aku tekok sing ndang iso kacamata, Mas. Terus aku yuk genting manut toh. Masker yang akhir ya. Tutup gaun dulu, Mas. Sampean ben rodok serempek sik ngono. Ndak, memang urutannya terakhir ya. Gimana tadi? Nah, terus jangan menyesatkan. Loh, saya tidak menyesatkan, membenarkan loh ya ini. Masa ngono? Tetap yang luar di dalam. Baru di. Terus setelah itu apa, Mas? Maskernya kari dhewe. Tutup kepala. Angel kuwi maskernya soalnya taline nang jopo. Nah, setelah itu baru sudah
Tepuk tangan untuk Mas Arif. Ada yang belum jelas? Halo, ada yang belum jelas? Ada yang mau ditanyakan? Apa selak mulai? Oh ya selak mulai. Sudah? Olah akeh dhewe Mas, tenang sampean kok ya. Sampai dhewe kok. Aja mau ngomong tapi. Sudah, ada yang ditanyakan? Cukup ya, Mbak. Ini Bu Joko dikasih door prize ya. Soalnya apa dhewe deh. Double Pak Joko juga dapat tadi. Wes, terima kasih Mas Arif. Mas Arif juga dikasih loh ya. Mas, iki kasihan. Aku demi rasa sayangku tak kasih sendiri ya Mas ya. Iki metuku gede ndek enek cilik ta. Nih. Makasih ya Mas ya. Besok lagi. Ini kasihan Mas Sopo sembarang. Mas Arif. Oh iya. Kok loro. Ini. Pak Kotonen. Daya ya Allah. Terus dia, makasih ya Mas ya. Bu Joko apa Pak Joko sing maju? Bu Joko monggo Bu. Lah apa laku malen Bu Joko? Lah iki kok lek malah ayu Pak Joko ora metu-metu iki. Khusus Bu ini. Oke. Fotonan Pak. Monggo saya akhiri kalau tidak ada pertanyaan. Sudah, saya kembalikan ke pembawa acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita kocok lagi ya untuk kuponnya. Jadi dipersiapkan untuk teman-teman semuanya kuponnya. Silakan Mbak Puri langsung ambil aja ya. Berapa ini? Kita ambil berapa ya? 2 dulu mungkin. Oke, 2 dulu. 2 dulu. Dikopiok dulu ya. Diacak-acak siapa yang beruntung. Oke. Aduh, angel banget. Siapa kira-kira yang dapat? Sudah ambil 2. Yang pertama. Oke, untuk kupon undian yang pertama dengan nomor 046. 046. Ada? 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 Nggak ada ya? Oh, ada. Silakan Ya, langsung maju ke depan. Untuk selanjutnya, kupon undian kedua ada 009. biarkan Mbak Puri aja yang ngasih Kak, biar spesial. Oke. Ini saya serahkan untuk Ibu. Ini namanya siapa, kenalan dulu ya? Kita kenalan Ini dulu. Siapa? Ajeng Rosa dari Puskesmas Sambi Kabupaten Kediri. Oh, dari Kediri. Dari Kediri. Dari luar kota juga ya, banyak juga yang dari luar kota. Silakan untuk Masnya. Ya. Dan kita kenalan dulu, Masnya namanya siapa, dari mana? Edi Purnomo dari Trenggalek. Oh, dari Trenggalek lagi. Hari ini Trenggalek borong hadiah ya. Dari sebelumnya Trenggalek. Foto dulu ya. Kita foto dulu. Kita foto dulu. Oh, itu Masnya yang foto. Oke, terima kasih, bisa langsung kembali ke tempat. Di sini hadiahnya ada 4, tapi kita ambil 3 dulu. Oke, ya. baiklah. Kita ambil 3 dulu. Oke, kita kocok-kocok, kita ambil 3. Dari aku dulu ya. Nomor yang beruntung adalah nomor 136.
136. 136. Oh, Oke, langsung silahkan kakak, silahkan maju ke depan. Selanjutnya, Ya, untuk nomor selanjutnya ada 230. 230. 230 ada nomor 230. Ada? Hangus? Udah ada? Hangus ya? Oh iya. Oke, langsung aja nomor. Oh, ada. Ada dari belakang. Oke, langsung aja ya. Nomor 152. 152. Ada? Ada. Silakan segera Ada, maju ke silakan depan. langsung maju ke depan. Mbak Puri silakan. Oh iya. Ya. Biar Mbak Puri semua aja yang ngasih. Biar spesial, Mbak Puri yang ngasih. Dari sini aja nggak apa-apa ya. Oke. Oke, ini untuk mbaknya. Selamat, dan ini spesial untuk Iya. Ya, kita foto dulu. Dan semuanya jangan pulang dulu karena hadiah utamanya belum kita bagi ya. Siapkan kuponnya, semoga beruntung mendapatkan apa ini? iPhone 5 ya.